Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Sakira, mahasiswa pendidikan matematika. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Trivenger terhadap Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan. Di sini terdapat 5 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Baiklah, kita masuk di bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana terdapat beberapa bagian, yaitu latar belakang. Di latar belakang terdapat landasan yang ingin dicapai, yaitu tujuan pembelajaran dalam matematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2014. Yang ingin dicapai yaitu yang pertama, memahami konsep matematika. Yang kedua, menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang ada. Yang ketiga, menggunakan penalaran sifat. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Tetapi kenyataannya, di sekolah Ulul Albab Tarakan, tujuan yang ingin dicapai tersebut belum terlaksanakan, di mana pada saat observasi terdapat permasalahan pada proses pembelajaran matematika. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu yang pertama, interaksi guru dengan siswa pada proses pembelajaran bersifat satu arah. Yang kedua, siswa masih kesulitan memberi contoh dan bukan contoh dari suatu materi tertentu. Yang ketiga, masih banyak siswa yang ribut sendiri. Yang keempat, siswa masih takut menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kelima, siswa masih bingung menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan pada saat wawancara juga dengan guru mata pelajaran, guru mengatakan permasalahan yang sering ditemui dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, siswa masih sulit memahami materi kalau guru menjelaskan. Yang kedua, siswa masih menghafal rumus bukan memahami, dan siswa masih kebingungan menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diperkuat dengan adanya dilakukan tes awal pemahaman konsep matematis dengan materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel yang dilakukan pada tanggal 13 Maret 2020 di kelas 7 Maryam dan di kelas 7 Nusaibah. Di mana data tes awal tersebut rata-rata pemahaman konsep matematis sebesar 10,13%. Adapun presentasi per indikator yang telah dilakukan yaitu indikator pertama hanya sebesar 25,88%. Yang indikator kedua yaitu 27,90%. Indikator ketiga hanya 16,89%. Untuk indikator keempat yaitu 0%, untuk indikator kelima hanya 3,75%. Indikator keenam yaitu 9,94%, dan indikator terakhir yaitu 1,05%. Dari permasalahan yang didapat pada saat observasi, wawancara, dan tes awal, diperlukannya suatu tindakan berupa pemberian model pembelajaran yang bervariasi, inovatif, serta menyenangkan. Dan salah satu model pembelajaran tersebut yang memenuhi hal tersebut adalah model pembelajaran Trivenger. Pendahuluan selanjutnya yaitu ada batasan masalah yang memiliki beberapa bagian batasan. Yang pertama, objek dalam penelitian ini yaitu kelas 7 Nusaibah dan Maryam, yang kini telah naik kelas 8 Nusaibah dan kelas 8 Maryam. Batasan yang kedua yaitu model yang diterapkan adalah model pembelajaran Trivenger yang dilakukan secara online. Batasan yang ketiga yaitu permasalahan difokuskan yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Yang terakhir adalah materi yang diajarkan adalah materi statistika. Bagian pendahuluan selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran Trivenger terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Trivenger terhadap pemahaman konsep matematis siswa.
kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan. Sedangkan manfaat penelitian ada 4, yaitu bagi peneliti, bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu kajian pustaka, yang terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif, yang kedua, model pembelajaran Trivenger, yang ketiga, kemampuan pemahaman konsep matematis, selanjutnya bagian keempat yaitu penelitian relevan, yang kelima, kerangka berpikir, dan terakhir yaitu hipotesis. Selanjutnya kita masuk di bab 3 yaitu metode penelitian yang terdapat 8 bagian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen semu atau kuasi eksperimen, di mana ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian, yaitu dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di SMP IT Ulul Albab Tarakan. Selanjutnya yang ketiga adalah populasi dan sampel, di mana populasi penelitian ini adalah seluruh siswa akhwat kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan sebanyak 59, di mana kelas Maryam sebanyak 30, sedangkan kelas Nusaibah sebanyak 29 siswa. Dan untuk sampel dalam penelitian ini diambil secara simple random sampling, yakni kelas 8 Maryam sebagai kelas kontrol dan kelas 8 Nusaibah sebagai kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu desain penelitian, yang digunakan adalah post-test only control group design, di mana kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran Trivenger, sedangkan kelas kontrol diberikan perlakuan dengan menggunakan model konvensional. Selanjutnya adalah variabel penelitian, yaitu variabel bebasnya adalah penerapan model pembelajaran Trivenger pada kelas eksperimen. Sedangkan variabel terikat yaitu pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan. Selanjutnya bagian ke-6 yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana pengumpulan datanya yaitu dengan dokumentasi dan tes, sedangkan instrumennya adalah dengan menggunakan post-test. Selanjutnya yaitu teknik analisis instrumen, yaitu ada validasi instrumen dan reliabilitas instrumen. Bagian yang terakhir yaitu teknik analisis data, terbagi atas 2 yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana hasil penelitian terbagi atas 2 bagian yaitu analisis statistika deskriptif, di mana analisis statistika deskriptif yaitu kelas eksperimen memiliki rata-rata 76,53 dengan standar deviasi 11,54, sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 67,13 dengan standar deviasi 10,78. Dapat dilihat di tabel presentasi setiap indikator pemahaman konsep matematis, di mana kelas eksperimen yang paling tertinggi ada pada indikator pertama dan paling terendah ada pada indikator kelima. Untuk kelas kontrol yang paling tertinggi ada pada indikator keempat dan yang paling terendah pada indikator ketujuh. Selanjutnya adalah analisis statistika inferensial, di mana terdapat atas 2 yaitu analisis uji normalitas, di mana kelas eksperimen didapat signifikannya 0,182, lebih besar dari 0,05. Keputusannya H0 diterima, sehingga kesimpulannya itu berdistribusi normal. Sedangkan kelas kontrol memiliki signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05 dengan keputusan terima H0 dengan kesimpulan berdistribusi normal. Sedangkan analisis uji homogenitas berdasarkan tabel tersebut signifikannya 0,834 lebih besar dari 0,05 dengan keputusan terima H0, kesimpulannya homogen. Yang terakhir hasil analisis uji T, dan dapat kita lihat di tabel signifikannya itu 0,004 karena dalam penelitian ini uji hipotesis
satu pihak sehingga 0,004 dibagi 2 didapat nilainya 0,002, sedangkan T hitungnya 2,962 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,962 lebih besar dari 2,002, maka keputusannya H0 ditolak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis kelas kontrol, yaitu rata-rata pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen memiliki nilai sebesar 76,53, sedangkan kelas kontrol memiliki nilai sebesar 67,13. Selanjutnya kita akan masuk di bab terakhir yaitu bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang diterapkan menggunakan model pembelajaran Trivenger lebih tinggi secara signifikan dari nilai rata-rata pemahaman konsep matematis siswa yang diterapkan menggunakan model konvensional. Artinya, kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Trivenger lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Trivenger terhadap pemahaman konsep matematis siswa kelas 8 SMP IT Ulul Albab Tarakan. Sekian dari hasil penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.